Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kami ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, yang layak terima segala hormat, pujian dan pengagungan. Terima kasih Bapa yang baik. Setelah kami boleh memuji dan menyembah Engkau, tiba saatnya kami mau belajar akan kebenaran firman Allah. Kami mau duduk mendengarkan suara-Mu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus tercurah dalam hidup kami, Roh Kudus tercurah di tempat ini, sehingga kebenaran firman Allah yang disampaikan benar-benar tertanam dalam hati kami, yang gembur, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan oleh kemurahan Tuhan kami boleh dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang Kau utus bila selalu berkat, dikuduskan dalam nama Yesus. Roh, jiwa dan tubuh hamba-Mu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bibir mulut hamba-Mu dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelayakan daripada Allah mengalir dalam hidup hamba-Mu untuk memperkatakan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga ketika urapan Allah itu menyertai hamba-Mu, setiap perkataan yang disampaikan perkataan yang mengandung kuasa, yang dapat memulihkan, yang dapat menguatkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebenaran ini akan memerdekakan kami. Kebenaran ini semakin hari mengajak kami semakin kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau sudah datang di tempat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala kekuatan iblis setan dalam bentuk apapun yang mencuri setiap benih kebenaran firman Allah, kami ikat kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Setiap roh yang menolak kebenaran firman Allah, kami ikat aturkan dalam nama Yesus. Setiap hikmat manusia, hikmat dunia, kami ikat kekuatan kami tolak dalam nama Yesus. Biar kami memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga, kami siap sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Engkau dan saya jemaat yang ada di tempat ini, Anda sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Bersyukur, berterima kasih karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah. Amin. Dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini terikat dengan belenggu, mengikat hidup mereka, yang ada dalam keadaan sakit, yang tidak berdaya, di rumah sakit, di rumah pun dimanapun sakit mereka berada. Tetapi engkau dan saya patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Amin. Engkau dan saya sehat sampai hari ini itu bukan karena kebetulan, bukan karena kita rajin mengkonsumsi vitamin, bukan karena jago yang kita menjaga tubuh kita, bukan, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebab itu apa yang Tuhan beri bagi kita, dan kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangkaian kita mau membalas akan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dalam kebenaran firman Allah. Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan pasal 7, doain saja kita akan baca bersama-sama. Bilangan pasalnya yang ke-7, Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ulangan pasal 7 ayat 1 dan 2. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan tidak tergesa-gesa firman Tuhan ini, dengan melihat tanda baca yang ada. Pasal 7 ini diberi judul oleh Pakar Kitab Indonesia, sikap terhadap
penduduk tanah Kanaan. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, ini amanat, ini berita Tuhan kepada umat Israel yang dipimpin oleh Yosua, ya, yang akan masuk kepada tanah perjanjian. Ketika mereka di dalam perbudakan, mereka mengeluh untuk dilepaskan dari perbudakan oleh Raja Firaun. Dan Tuhan mendengar apa yang mereka butuhkan. Tuhan mendengar apa yang mereka inginkan, dan Tuhan mengutus Musa untuk menjadi perantara Tuhan dengan Firaun. Walaupun dalam konteksnya kita bersama-sama ada banyak hal yang terjadi, banyak dan liku-liku pelayanan yang disampaikan Musa karena tidak tampak untuk mengeluarkan umat ini dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan setelah semuanya selesai, mereka dibebaskan. Itu bukan karena Musa, tetapi karena Tuhan. Amin. Tetapi memang Alkitab mencatat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegak tengkuk, kepala batu, ya. Yang mereka menikmati perjalanan yang luar biasa. Yang kita bilang walaupun kalau menurut jarak semuanya dekat, tetapi Tuhan mengizinkan mereka untuk melaksanakan perjalanan berliku-liku supaya mereka tidak sombong. Amin. Mereka tidak bangga dengan perjalanan yang mereka lalui. Mereka harus melalui proses yang ada. Proses demi proses, dan ketika mereka diproses, kebanyakan mereka tidak terima. Amin. Mereka bersungguh dan dosa yang paling besar dalam kehidupan umat Israel adalah dosa persekutuan. Ya. Mereka bilang kepada Allah, ada kubur so di Mesir, yang apa saudara so di Mesir lebih baik menjadi budak yang penting begini daripada begini. Ya. Tetapi karya Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tidak pernah menyerah. Kalau Dia pilih umatnya, Dia akan bertanggung jawab sampai kepada tujuan akhir. Amin. Kalau Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mendiami tanah perjanjian, Tuhan akan lakukan karena Dia berkuasa atas alam semesta. Amin. Dan berita tentang perjalanan umat Israel ini sebenarnya ada banyak hal yang disampaikan kepada mereka setelah mereka mengalami banyak mujizat. Laut berau terbelah dua, batu mengeluarkan air, dan banyak sekali saudara. Tetapi mereka masih tetap bersungguh-sungguh. Haleluya. Makanya berita ini selalu disampaikan kepada mereka bahwa tidak segampang membalikkan tangan, tidak segampang seperti memberikan tangan untuk masuk kepada tanah perjanjian. Amin. Sudah mengalami banyak tantangan pergumulan di tengah perjalanan di padang belantara, padang gurun. Tapi ini juga diulangi dalam hidup mereka, bahwa mereka akan menghalau banyak bangsa dari depan mereka. Itu bangsa Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang sangat kuat, yang lebih banyak dan lebih kuat dari mereka. Ini suatu peringatan bahwa ketika mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan melalui tahap seperti ini. Mereka akan melakukan yang namanya peperangan demi peperangan. Amin. Mungkin kita bertanyakan, masa mesti begitu? Kenapa Tuhan? Kenapa banyak setekan saudara mengalami begini banyak pergumulan di padang belantara, di padang gurun? Kenapa mesti ada bangsa itu di sana? Kenapa mesti harus perang itu?
Tuhan itu sanggup dan sanggup untuk mengalahkan segala musuh umat pada waktu itu. Amin, saudara. Tidak susah bagi Tuhan untuk menghalau bangsa ini, tapi Tuhan mau kerjasama supaya mereka hidup mereka itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan mereka. Amin. Turut bekerja dan berupa umat yang benar-benar dipilih untuk menjadi pemilik tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan umat Islam identik dengan perjalanan umat Tuhan zaman sekarang ini, termasuk saudara dan saya. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar dipanggil untuk percaya, bukan sekedar dipanggil untuk melaksanakan tugas amanah Tuhan, bukan. Tapi ada tujuan Tuhan bahwa kita akan memiliki tanah perjanjian, itu surga yang kekal. Amin. Surga yang kekal itu adalah merupakan suatu janji Tuhan bagi umat pilihannya. Apapun yang terjadi, apapun kondisi dunia sekarang ini, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau dan saya akan dipilih untuk menempati surga yang kekal. Akan tetapi saudara, tidak gampang. Kita akan memilih peperangan demi peperangan. Nanti saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks Alkitab yang kita baca bersama-sama, Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan kedua, bagaimana Tuhan memperingatkan mereka bahwa ketika mereka akan masuk tanah perjanjian, ada hal-hal yang mereka lalui, banyak hal yang harus mereka hadapi, yaitu orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat. Ini kadang-kadang membuat mereka grogi, maka membuat mereka takut dan merasa down. Tetapi yang kedua berkata, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Amin. Ayat dahulunya menjelaskan bahwa mereka lebih kuat daripadamu. Ya, 7 bangsa yang lebih banyak dan kamu, dan juga lebih kuat daripada kamu. Akan tetapi yang kedua menjadi bahwa Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan serahkan belum? Hah? Ayat 2, Tuhan serahkan belum? Ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua, baca baik-baik. Dan Tuhan Allahmu telah, itu sudah atau belum? Amin. Sekali lagi, ayatnya, kalimat yang berkata Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sudah dilakukan Tuhan atau belum? Bukan. Meski ragu. Haleluya. Coba baca baik-baik. Ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah. Sudah? Amin. Sudah. Kalau kalimat itu berkata Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu, pasti akan ada janji. Amin. Tapi di dalam konteks pikiran mereka belum menghadapi hal ini, tetapi di alam roh Tuhan sudah mengalahkan umat ini. Amin. Jadi Tuhan sudah bekerja di dalam roh menyerahkan umat ini kepada mereka. Mereka belum dapat orang tua melungas atau kasih. Tetapi janji Allah ya ada. Amin. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan engkau dan saya juga akan menghadapi hal-hal seperti ini. Tetapi untuk pegang baik-baik ayat yang kedua, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Apapun yang kau hadapi hari terakhir ini, apapun yang kau alami hari terakhir ini, pergumulan tentang hidup yang sini berkati, satu hal yang tidak pernah berubah, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dia menjadikan Tuhan Allahmu telah menyerahkan. Mari kita lihat, ada 7 bangsa ini saudara. Ini merupakan hal-hal yang harus kita pelajari di akhir zaman ini. Menjelang kita akan menjelang kita akan masuk di dalam janji Tuhan untuk mengisi kerajaan surga, ada hal-hal peperangan yang harus kita lalui. Yang pertama,
Orang yang harus ditumpas adalah orang hebat. Ya. Dalam bahasa Yunani, orang hebat artinya teror, intimidasi, dan ketakutan. Ya. Ini yang harus dihadapi kalau orang tidak bisa menghadapi lagi umat pada waktu itu. Tapi jadi sama dengan orang yang sudah menuju kepada surga yang kekal adalah menghadapi teror, intimidasi, dan ketakutan. Banyak orang takut hari-hari terakhir ini. Banyak orang terintimidasi dengan hari terakhir ini. Kita tak bersama iblis mainnya di alam pikiran kita. Amin saudara. Iblis itu sangat berpengalaman. Kita mencatat dan kita tahu dia masih turun naik di surga. Amin saudara. Dia itu berpengalaman saudara. Tapi kita punya Tuhan yang lebih berpengalaman dari Allah kita yang hebat dan luar biasa. Bahkan dia pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Sembahlah aku. Segala yang ada di dunia akan diberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah." Haleluya. Haleluya. Dan apa kata Tuhan? Ada tertulis. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari yang terakhir ini, apa yang membuat engkau terintimidasi? Apa yang membuat engkau takut dengan berita dunia yang semakin tidak memberi harapan bagi engkau dan saya? Dengan kenal dunia yang semakin sulit ini. Kadang-kadang ditaruh di panah-panah api si jahat, mau diarahkan dalam hidup kita membuat kita terintimidasi dan kita bisa berbuat apa-apa. Hanya satu yang bisa menangkal perkataan ini, yang menangkal keadaan ini Bapak Ibu saudara, yaitu apa? Ada tertulis. Amin. Amin. Kalau kita diintimidasi dengan hoax makan dan minum, katakan kepada saudara, katakan kepada dirimu, ada tertulis. Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ini yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan saat ini. Dengan keadaan yang semakin ada banyak panah-panah bersenjata tak bisa. Para orang pimpinannya tidak bisa. Ada iblis katakan tidak bisa. Katakan ada tertulis bersama dengan Allah. Kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Kalau misalnya anak muda, orang bilang masa depan curang, tidak ada. Masa depan kita ada tertulis masa depanku gila gemilang bersama dengan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Kalau apapun yang dibuatkan terbiasa dalam hidup engkau dan saya katakan ada tertulis. Ini yang membuat Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mengikuti kemauan iblis. Karena apa? Dia selalu memperkatakan firman. Amin. Nah hidup kita harus memiliki firman. Jangan kita sok-sok tahu katakan ada tertulis. Ini bilang apa yang bilang tertulis? Hanya pegang Alkitab tidak pernah. Amin. Amin. Apa yang bilang ada tertulis yang dimarahi yang Alkitab? Di mana cara HP sama HP? Apa yang bilang? Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan satu pertempuran yang pertama ini kalau hidup kita tidak selaras dengan Tuhan? Amin. Program pembaca pemilu untuk membaca kitab bukan kebetulan, karena firman ini akan turun di tempat yang buktinya benar turun. Amin. Amin saudara. Orang yang sesat itu mesti ini komplikasi sudah mungkin. Katakan ada tertulis dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Apa disebutkan? Amin saudara. Ini yang penting dalam hidup kita, memperkatakan apa yang ada dalam kita. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah, apakah engkau pernah menemukan ayat itu? Apakah engkau pernah membaca Alkitab itu? Amin. Apakah engkau beribadah mengutamakan Alkitab atau mengutamakan HP? HP itu dari pagi sampai malam orang boleh pegang, tapi Alkitab itu sudah 1 minggu kadang-kadang cuma 2 kali, itu orang yang pernah pegang. Memperang bagaimana yang kita menangkan kalau orang bisa berdoa bilang ada tertulis. Masih ingat anak-anak Skeva? Masih ingat saudara? Dia bilang aku itu yang orang namanya Yesus yang Rasul Paulus beritakan.
Iblis bilang apa? Allah bilang, Yesus kita tahu, Paulus kita ketahui, tapi ngana siapa? Amin saudara. Bukan ancor ini seragam-seragam bayar-bayar sekewa, ancor sampai ke luka-luka, tarabi-rabi dengan batu. Kenapa? Tidak ada yang apa dia katakan, tidak ada pada dirinya. Nah itu seperti dalam hidup kita, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, untuk kita berada dalam masa hidup kita. Anak-anak muda kalau ibadah datang ibadah pegang Alkitab, jangan cuma ada aplikasi saudara. Gimana tak percaya kalau orang muda dari HP itu dia kita bohong. Amin saudara. Penting sekali peperangan ini. Anak-anak muda orang tua ke gereja malam kita ke rumah HP. HP itu dari pagi sampai malam ada waktu, tolong sampai tengah malam pun ada waktu. Tetapi ini kebenaran ini senjata kita yang paling ampuh, yang dapat mengalahkan apapun di dunia ini. Amin saudara. Mungkin di antara kita yang ada orang yang kita terlalu saudara. Kalau jemaat siapa yang orang kita angkat tangan di rumah? Angkat tangan siapa yang kita gembala mau beli? Peperangan ada tertulis, amin saudara. Apa yang dalam hidupmu, katakan Allah tertulis dalam dalamnya dari manusia mulai dari roti firman Allah akan memberikan hidup engkau dan saya. Engkau sakit ada mencatat dengan minum Tuhan Yesus akan sembuh. Amin. Nah ketika mengatakan itu di sebelumnya enggak, karena dia tahu apa-apa. Karena dia pernah pegang kita tidak pernah, baca kita tidak pernah, bagaimana tidak ada tertulis. Amin. Amin saudara. Jadi orang Kristen bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan sekedar baptis. Tujuan kita, Allah punya tujuan agar engkau dan saya mewarisi kerajaan surga, rumah Bapa yang disiapkan menjadi milik engkau dan saya. Amin. Bukan cuma abal-abal, bukan. Kristus datang dalam dunia sedangkan nyawa untuk engkau dan saya. Hargai pengorbanan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan egois, buat apa dia menyerahkan hidupnya? Dia tahu apa kesannya mau pusing. Tuhan dipakar apa kesan Tuhan yang berkat karena kasih yang begitu besar. Amin. Lokasi Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa, apa yang Tuhan lakukan? Hanya selama kebenaran firman itu susah. Ibadah paling suka santai. Berat bahwa kita berat. Ada buat di HP. Setelah baca firman Allah, baca HP, baca kitab, kau baku chatting, baku Facebook. Ini hanya peringatan bagi saya dan saudara untuk menghargai pengorbanan Yesus di sana. Amin saudara. Kalau malam Alkitab dan bawa HP memang betul, tetapi HP itu tidak bisa menyelamatkan kita ke surga. HP itu tidak pernah memberikan jalan untuk mengatasi masalah. Dan ketika ada masalah, maka katakan Allah tertulis bersama Yesus akan melakukan segala perkara. Amin. Maka itu harus diperangi. Itu orang ini berbicara tentang intimidasi. Nah intimidasi ini tidak bisa dikalahkan dengan uang yang banyak, tidak bisa. Tidak bisa dikalahkan dengan pangkat yang tinggi, tidak bisa. Tidak bisa dikalahkan dengan jabatanmu, pekerjaan, tidak bisa dengan keluargamu yang besar, dengan mobilmu yang tidak bisa. Intimidasi iblis hanya bisa dikatakan, bisa dikalahkan, ada tertulis. Amin. Lain hari ini anak-anak muda, tertolong. Saya katakan sama dengan kita baca itu Gembala membeli. Jangan cuma beli HP 2 juta, Alkitab 200 yang kau beli. Nubuat akan berakhir, amin. Masa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak pernah berkesudahan. Dunia akan berlalu, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Berapa sih harga yang mau
10 juta akan berlalu, tapi firman Allah tidak akan berlalu. Jadi pertama yang kita harus perangi dalam rangka kita akan masuk ke dalam surga, tanah perjanjian kerajaan didikan Tuhan, harus memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Perangi intimidasi, ketakutan, kekutian. Orang banyak khawatir sekarang karena ekonomi tidak stabil, sedang goyang, takut dengan masa depan, khawatir dengan segala macam. Katakan, ada tertulis. Amin. Engkau takut di pekerjaanmu karena intimidasi, katakan tertulis, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Karena matilah, karena Allah berkata, tidak sepun kekuatan manusia yang bisa menggagalkan. Nah, semua ada. Makanya yang sama, Tuhan yang sama. Tidak mau memperkatakan Tuhan. Yang paling utama, posisi kita harus betul. Amin. Amin. Ketika engkau kuat, Tuhan tidak mau isi dalam rumah ini sebegini, ini imannya seperti ini. Ada tertulis, burung saja tidak pernah bulan-bulan. Amin, saudara. Amin. Bunga di ladang dihiasi, apalagi Torah cinta Tuhan. Apa yang ada? Semua ada. Makanya kalau kita menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit, mari kita perkatakan firman. Amin. Amin, saudara. Itu yang pertama. Bagaimana kita menjadi orang yang kuat dalam kekuatan Allah. Kenapa setiap kera intimidasi dan ketakutan yang ditaruh oleh iblis? Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6 ayat 14 sampai 17. Siapa yang lihat cerita ini? Yang ini yang dulu jangan lihat. Karena iblis itu meneror dalam panca indera kita, telinga, mata kita untuk melihat keadaan dunia. Bagaimana kita takut? Yang dapat 2 Raja-Raja pasal 6. Cerita apa? Salah. Dua Raja 6 cerita apa? Ya, salah. Ya, coba baca dulu. Ayat 14 sampai 17. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Ini kerjanya iblis, mengintimidasi, meneror pikiran bujang Elisa. Amin. Bujang Elisa melihat bukan sedikit itu tentara, bukan sedikit itu kuda. Timbul ketakutan, timbul keraguan. Tetapi orang yang memiliki firman, dia tidak akan takut dan bimbang. Dialah Elisa. Amin. Hanya Elisa yang mampu mengerti setiap kebaikan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dan kalau boleh Tuhan buka mata rohani, mata jasmaninya untuk boleh melihat pasukan yang lebih banyak daripada musuh. Amin. Nah, itulah kehidupan kita. Kalau kita peka, kita dekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita,
kita punya Tuhan yang besar. Amin. Masalah biasa, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu peperangan yang pertama yang harus kita hadapi menjelang kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Yang kedua, orang apa? Orang gergasi, ya, orang gergasi. Dalam bahasa Yunani artinya mengenalkan hal duniawi. Ikut Tuhan berdasarkan fakta. Ya, ini juga harus diperangi. Kenapa? Kalau kita ikut Tuhan, hanya akan melihat, hanya akan realita kenyataan yang ada, maka kau tidak akan mujizat Tuhan. Amin. Kau tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Dan ini sedang terjadi di hidup kita. Oh, kita kok biasa begini, pipa bapak sini dapat begini, kita kok di sini kantor ini dapat ini, oh begini kok biasa tidak semua terjadi. Dan hal-hal seperti ini sedang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Berdasarkan penelitiannya, berdasarkan pikirannya, berdasarkan apa yang dilihat, bahwa yang mampu menolong kita adalah keluarga ini, yang mampu memberikan kebersamaan karena Bapa dan sebagainya. Dan hal ini sedang terjadi di akhir zaman ini dan harus diperangi. Amin. Masih ingat dalam kisah Lukas pasal 12 ayat 18. Coba kita lihat dulu. Ya. Ini contoh bagaimana kita orang hidup mengenalkan duniawi, mengenalkan diri, mengenalkan fakta yang ada. Coba baca Lukas 12 ayat 18. Lukas 12 ayat 18. Ya. Ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Haleluya. Ini kisah orang kaya yang bodoh. Dia harap bahwa segala sesuatu yang dia punya bisa memberikan ketenangan. Amin. Segala sesuatu yang dimiliki dia bisa harapan untuk hidup ke depan lebih lama lagi. Makanya dalam ayat 18 tadi kata bahwa dia akan membuat, karena lumbungnya sudah penuh, dia akan membuat lebih besar lagi supaya banyak yang tersimpan untuk menopang kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Tetapi apa kata Tuhan? Hai orang bodoh. Amin. Tidak kita tahu bahwa nyawamu suatu saat akan diambil. Tidak sadar hidup dengan kenyataan kita masih punya suami kuat, kita punya istri kuat, kita punya keluarga, saya ditolong kuat. Dan orang seperti ini tidak akan melihat mujizat daripada Tuhan. Berapa banyak harta kita saat ini? 5 juta, 10 juta, 50, 100. Itu tidak akan membawa ketenangan bagi engkau dan saya. Yang memberikan jaminan bagi engkau dan saya. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, itulah orang yang hidup di dalam ketentraman dan ketenangan. Amin. Buat saudara saya boleh tenang kalau firman Tuhan itu ada di hati engkau dan saya. Karena firman itu yang berkuasa. Apa yang kau katakan ada tertulis, maka apapun masalahmu selesai, bukan karena kuat dan hebat engkau dan saya, tapi karena dia punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Diperangi saat ini. Bagian yang kedua, ya, mengenalkan hal-hal duniawi, mengenalkan pekerjaan, mengenalkan suami, lain sebagainya. Orang lupa satu saat nanti Tuhan akan ambil dari hidup kita. Amin. Suami akan diambil Tuhan, istri akan diambil Tuhan, kemudahan, kemewahan, kekayaan akan diambil Tuhan, dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya yang paling utama untuk kita perangi dalam masuk dalam akhir zaman ini, biar kita senantiasa memenangkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Yang ketiga yang harus diperangi oleh umat-umat Tuhan yang siap masuk ke surga, orang Amori. Ya, yang ketiga orang Amori. Dalam bahasa Yunani artinya sombong. Orang Amori sombong, congkak. Ini adalah buah dari harga diri yang terluka. Orang yang disepelekan, orang yang direndahkan, orang yang tidak dihargai akan
akan berusaha sedapat mungkin agar dia bisa dihargai, bisa dia berhasil, dan ketika dia berhasil, dia akan katakan semua karena saya. Jadi akan membangun satu tembok untuk tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang pernah mengecewakan. Dan hal-hal ini membuat banyak orang sedang terseret dalam keadaan ini, merasa diri mampu, merasa diri puas, merasa diri sanggup, dan lain sebagainya. Kesombongan membuat engkau dan saya terpisah dari kasih karunia Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak mau seorang sombong, Tuhan mau orang yang rendah hati. Amin. Jadi peperangan kita saat ini sedang menghadapi yang namanya kesombongan, baik kesombongan rohani ataupun kesombongan karena dan lain sebagainya. Namanya sombong, tetap sombong. Yang ada sombong, kok bagus. Amin. Yang namanya sombong tetap sombong, apapun bentuknya. Mungkin kita bertanya, ini kok semua karena ini, tapi mungkin itu ada lakukan kita. Tetapi yang mengenal secara detail tentang kerendahan hati, kesombonganmu hanya Tuhan. Amin. Anda boleh bersandiwara, boleh terhadap manusia, oh kita kok sebegini, ini kerendahan hati semuanya, tetapi Tuhan menilai hati. Amin. Oleh sebab itu, biar engkau dan saya boleh menikmati ketentraman, ketenangan dalam hidup ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, itu hanya pemberian Tuhan. Semua titipan. Amin. Dengar baik. Apa yang kita alami saat ini semua titipan. Satu saat yang pemiliknya akan ambil. Amin. Suami titipan Tuhan, istri titipan Tuhan, anak-anak titipan Tuhan, pekerjaan titipan Tuhan. Maka pergunakan hidup ini sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Agar ketika Tuhan ambil miliknya itu dipajang dalam tempat yang terhormat. Bukan ambil miliknya dilempar ke dalam api. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Jadi yang ketiga yang harus kita perangi adalah orang-orang sombong. Saya percaya kita semua orang yang penuh dengan kerendahan hati. Amin. Amin. Contohnya dalam 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Kisah tentang apa kata ini? Sudah tutup dengan mentega otak ini. Itu dia mentega Coca-Cola, Sprite, dan Fanta. Ya. 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai 26. Ya, baca. Ada di slide. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa muka. Ayat 6 terakhir. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka bersama Hizkia. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sederhana. Kehidupan Hizkia yang waktu itu diberkati, diurapi oleh Tuhan. Ketika dia sombong, ayat 25 tadi dikatakan, dia tidak mau bertobat, dia bertobat terima kasih. Dan kesombongan ini mengikat hidup orang yang percaya. Banyak orang mengeluh, banyak orang minta didoakan sakit, disembuhkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, tetapi tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, tidak pernah datang ibadah, tidak bersekutu. Karena saya sehat, kesana kemari, saya paling putus DPK, kesana kemari. Banyak jemaat, banyak orang yang terbutuhkan didoakan agar supaya itu benar-benar mencari pekerjaan. Setelah Tuhan jawab, mereka lupa yang memberi pekerjaan itu Tuhan dan tidak pernah bersyukur. Minta Tuhan mengajarkan supaya Tuhan dalam kekuatan
hidup dan dipulihkan oleh keadaan ekonomi, tetapi kadang-kadang engkau dan saya tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Bilang selalu berkata Tuhan baik, iya Tuhan baik, bagaimana cara kita untuk balas kebaikan Tuhan? Topang. Bagaimana itu topang? Secara nyata bagaimana keadaan topang? Ada sesuatu yang dapat dikatakan sebagai penopang dalam realita hidup ini. Pisang ODP penopang kan? Ya, topang itu ODP penopang Pak Bongkar, boleh begitu? Kalau pisang sudah mirip tongkat. Iya, begitu. Topang. Hamba Tuhan, pekerja diminta penopang si A. Oke. Sudah ditopang dan dia jadi kuat. Tetapi anehnya orang yang ditopang tidak pernah lagi mau berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan seperti Hizkia, itu orang sombong. Amin. Orang sombong ditolong Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Menurut manusia tidak bisa lagi Tuhan itu baik. Tapi apa maknanya kebaikan Tuhan? Apa yang kau lakukan dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan? Penopang suku patah, ada topang-topang kau ini kasihan, tapi kau tidak pernah berkuah. Bagaimana? Topang itu orang setopang, kenapa kurang sedikit setatanan kalau mereka tidak topang-topang? Tapi ketika Tuhan pulihkan, mari belajar menghargai. Jangan sombong hidup ini. Tuhan cuma ada kasih izin kita menikmati hidup ini. Ini saudara. Tuhan cuma berkati Tuhan dengan kekuatan kesehatan. Kalau Tuhan diberkati dengan kekuatan sehat tubuh jasmani, berterima kasih kepada Tuhan. Sebenarnya satu minggu untuk Tuhan untuk kita beribadah itu tidak cukup saudara. Amin. Tuhan itu tidak pernah tidur. Bayangkan kalau kita film Mazmur pasal 121. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap menjaga engkau dan saya yang begitu sombong, yang begitu makan puji, yang tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu tetap baik, kan saudara? Makanya kita harus sadar diri. Amin. Kalau Tuhan saya nyanamu ke hidupmu proto bedo tengah malam bangun pagi. Ya enggak. Tuhan cuma bilang bersyukur, muliakan namanya, senangkan hati Tuhan. Amin. Yang sebenarnya tiap hari kita mesti ada ibadah. Berterima kasih Pak Tuhan tadi malam saudara. Ada orang bangun pagi saudara pernah berdoa, tidur saudara pernah berdoa, makan saudara pernah berdoa. Dia tahu diri. Tuhan ada kasih itu makanan, dia tahu diri. Orang yang tidak berterima kasih seperti yang kita katakan tadi, itu orang sombong. Amin. Maka terima kasih kepada Tuhan. Waktu yang baik pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena ibadah, ada datang ibadah. Pada doa di gereja datang doa bukan karena doa itu cuma pelayanan bukan. Tolong kan persepsi lain kali. Tolong pemikiran salah. Oh di gereja itu cuma doa pelayanan bukan saudara. Tolong sedang menanti untuk apa kamu datang bersyukur kepada Tuhan atau nyanda. Masalahnya kan itu. Amin saudara. Jadi kalau kita berpaham ke doa puasa itu pelayan itu salah. Tolong menopang pelayan-pelayan itu agar supaya ibadah di tempat ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saling menopang satu dengan yang lain. Nah kalau kita hidup seperti ini maka itu yang Tuhan kehendaki. Karena hati membuat kita senantiasa ada keluar untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Terakhir yang berikut berapa? Sekarang ke berapa? Yang keempat, saudara. Boleh sampai 7 sesuai boleh atau bersambung? Ya. Saya yang lain suka sono ini. Berdoa supaya turun mengantuk satu. Ya. Keempat, orang apa? Orang kanan. Kanan maksudnya artinya dipermalukan, diremehkan, direndahkan. Perang ini, saudara, hal yang sama. Banyak orang tidak menghargai engkau, saudara. Tidak memandang engkau, merendahkan engkau, meremehkan engkau. Enak kalau diremehkan, amin saudara. Amin. Enak kalau direndahkan, amin. Enak saudara. Asal posisi kita betul.
Kita sadar bahwa yang hanya layak ditinggikan, dilakukan, dimuliakan itu hanya Tuhan. Karena orang di sekitar kita yang ditaruh Tuhan, orang-orang antik, orang-orang bagaimana, orang aneh, maka patut kita harus bersyukur. Amin, saudara. Kita perangi hal ini. Ada orang yang menganggap diri lebih, amin. Tapi kalau kita dianggap rendah, itu bukan amin, saudara. Tapi kalau orang Tuhan tetap katakan amin. Amin. Pernah rasakan direndahkan, tidak dihargai? Pernah? Apa yang orang berbuat? Marah? Kecewa? Enggak. Bersyukur, amin. Ya, kemarin sudah sering alami seperti itu, tidak pernah. Buat apa sih? Mencari pembelaan buat apa? Kalau Tuhan tempatkan orang-orang aneh di sekitar engkau dan saya, itu buktinya Tuhan mengasihi engkau, membentuk hati kita, membentuk hidup kita, agar supaya dalam hidup kita tergenaplah firman yang saling mengasihi. Amin. Tolong kasih bukan karena orang bikin baik, bukan karena orang bikin senang, bukan orang yang bikin susah, orang yang tidak menghargai. Tiba-tiba tak hujan air kondisi berkata itu orang itu diterangkan. Apakah kita selalu berkata bahwa Tuhan itu baik? Amin. Makanya itu yang harus diperangi dalam kita bersama diri dalam masuk surga yang kekal. Janji Tuhan karena untuk melewati semua itu telah dikalahkan, diserahkan Tuhan. Tidak ada yang perlu diragukan dalam hidup ini. Firman yang ayat yang kedua tadi dikatakan, Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Jadi ketika engkau menghadapi masalah tantangan dalam roh, Allah sudah memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Tidak ada alasan untuk lari, alasan untuk meragu, tidak ada alasan, tidak ada. Alkitab sudah beri jaminan engkau dan saya diberikan kemenangan. Kenapa? Allahmu telah menyerahkan mereka kepadanya. Tuhan cuma melakukan skenario nya Tuhan. Tuhan melaksanakan kalau sinetron. Iya. Jadi ketika saudara atur begini, orang lain tidak bisa atur. Amin. Kalau atur rusak cerita. Amin. Banyak yang berubah veto di televisi. Ih, nanti itu berbodoh apa begini. Saudara-saudara yang atur begitu kan bersuruh. Bahwa itu menjadi kelas lepas sama dia. Saudara yang suka apa bayar? Orang kayak dia paling begitu paling terus. Hidiongo. Ada polisi netro so baura. Kalau bapak nggak mau di sinetron, ada bapak di sinetron? Oh, puji Tuhan. Makin novel toh? Jangan. Ceritanya sudah ditulis harus begitu. Amin. Demikian menjadi hidup dan saya dari sebelum kita ada dalam kandungan. Amin. Tuhan sudah bentuk dan Tuhan sudah pilih bahwa engkau dan saya adalah umat-umat pilihan Allah yang akan menempati kerajaan surga. Nah, untuk mencapai sana kita akan memiliki perjalanan. Alkitab memberikan penjelasan bahwa engkau dan saya sudah diberi kemenangan. Allah telah menyerahkan mereka. Jadi apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami dalam rangka pengiringan kita kepada Tuhan hari terakhir ini, Tuhan so kasih kemenangan. Hadapi, layani, jangan lari dari kenyataan, jangan meragu, jangan marah, persalahkan gembala, persalahkan pengurus, apalagi mempersalahkan Tuhan. Ya, habis loh kalau seperti ini. Kalau semua persalahkan Tuhan ini rame ini. Apalagi sebilang Pak Tuhan, kita semua melayani, kita semua basiles, kita semua mau terima tamu, kita semua mau semua. Kenapa? Semua raju. Tuhan pernah bilang dia mengenai yang pakai mana? Pelayanan Tuhan tetap jalan. Amin. Tuhan tidak butuh kau dan saya, tapi dia mau supaya ada hati melayani. Kalau meragu cuma lantaran tidak dihargai, disepelekan, meragu, tidak melayani, itu darah Tuhan. Tanpa engkau dan saya, pelayanan Tuhan tetap jalan. Amin. Amin. Tuhan boleh pakai siapa saja. Mesti
ingat cerita tentang guru gagak? Elisa kan? Yang kesenangan Elisa bukan gembala sidang, bukan pembantu. Elisa atau Elia? Oh, Elia. Bukan pembantu mimbar, bukan pengerja, bukan dosen, bukan. Yang kesenangan Elia itu guru. Artinya apa? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melaksanakan amanatnya. Amin. Tuhan bisa pakai saja anak-anak. Orang yang tak membaca pun sekalipun dia Tuhan akan pakai untuk melaksanakan tugas penginjilan. Makanya jangan bangga dengan hidup ini. Banggalah punya Tuhan yang pakai orang semua. Amin. Bangga supaya kita memiliki suatu kerinduan yang mana bahwa dalam hidup ini bersyukur, terima kasih Tuhan masih pakai. Banyak orang di luar Tuhan yang tak pakai. Atau orang di dalam sini ada masalah, disepelekan, gunakan meraju. Amin. Kita kuat dalam kekuatan Tuhan. Perangi, itu sudah menjadi kemenangan bagi kepada saya. Itu sudah menjadi hak bagi kita menjadi pemenang. Alkitab mencatat demikian. Tuhan cuma lakukan, laksanakan coba, hadapi loh. Hadapi tantangan hidup ini. Tuhan kasih itu sebenarnya dalam alam roh. Amin. Kalau Tuhan tekun, Tuhan setia, Tuhan akan memberikan jalan keluar apapun masalahmu hari terakhir ini. Amin. Yang berikutnya, yang kelima, orang-orang Feris. Dalam bahasa Yunani artinya perpecahan. Ya, ini belum bisa. Hari terakhir ini ada banyak gereja Tuhan pecah. Kenapa? Dampak dari harga diri yang terluka. Haleluya. Akan mungkin kita sudah dapat berpikir itu orang yang minta berpisah kadang-kala karena harga diri mereka tersinggung, harga mereka tidak dihargai. Yang sebenarnya orang yang tidak menghargai orang lain. Amin. Tapi ketika ditegur, ketika mau diluruskan, mereka tidak menerima. Itulah sebabnya terjadi perpecahan. Makanya roh ini harus diperangi. Menjelang akhir zaman ini, sebelum penghujung akhir zaman ini, mari kita memiliki kepekaan keadaan roh yang sedang bekerja. Perangi semua itu. Kita berkata, Tuhan Allahmu setelah menyerahkannya kepadamu. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin kita berpikir, aduh, tidak pernah lewat, tidak pernah habis nih pergumulan masalah. Habis batu satu, lewat lagi ada lagi batu satu, habis lagi, oh ada lagi banyak. Kenapa harus begini? Tuhan mau supaya dalam hidup kita ada peningkatan. Amin. Kita tetap naik dan terus naik. Bukan hanya sekedar biasa saja, tapi menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tetapi orang-orang seperti itu saat ini banyak. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, iblis dengan giatnya mencari mangsanya, seperti singa yang mengaum-ngaum yang dapat ditelannya. Amin. Kalau kita tidak peka dengan peperangan yang terakhir ini, maka hidup kita akan terseret dengan dunia ini. Hari-hari ini adalah hari peperangan. Orang Kristen, orang percaya betul harus pasif dalam peperangan ini, jangan tinggal diam. Kalau Anda tidak pernah mau dalam peperangan ini menghadapi setiap tantangan hidup, maka akan tertinggal. Amin. Sudah. Tidak lagi kata sambil dalam hidup, tidak lagi kita mau senang-senang. Tapi mari kita terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan. Amin. Agar supaya hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Berikut yang keberapa sekarang? Yang ke-6, orang happy. Dalam bahasa Yunani artinya kenyamanan. Nah, ini orang banyak terseret. Zona aman. Ada doi, ada berkah, ada beras, ada ikan. Ya. Siapa yang pusing apa? Mau ibadah dia ada doang mau ibadah. Ya. Kenapa semua
Orang lupa dari mana datangnya berkat. Orang itu dalam posisi aman kadang-kadang terlena dari kenyamanan dan lupa Tuhan. Nah, ini bahaya. Suka pasiar ke sana, di mall, di pantai, lain sebagainya. Kenapa? Karena menopang. Ada doi, ada ini, ada semua pilih ini. Ya. Dan hal itu sedang menjerat anak-anak Tuhan hari terakhir ini. Amin. Siapa suka tidak? Siapa suka? Ada doi. Semua suka doi. Orang bilang apa? Doi tidak membawa mati. Amin. Tapi kalau kita doi setengah mati. Uang tidak membawa mati kalau tidak ada uang setengah mati itu. Orang butuh doi, tetapi mari kita memposisikan tahu diri. Jangan kita berdiam dalam zona aman. Tuhan sok kasih apa yang kau gumuli mungkin kau dalam doa dan puasa, dalam kehidupan persekutuan jemaat di tempat ini kau berdoa, bergumul suami istri, mari kita sepakat berdoa supaya ini masalah ini setelah Tuhan jawab ini begini lupa. Seperti ada doa ini biar jauh lebih ke depan. Masa gereja enggak sedap pada ini lelah. Baru pulang lagi lelah. Tahu lelah dari mana? Dari kerja, dari kabung, dari mana? Lelah dari tidur. Pokoknya DP pasal lelah. Dan ulang. Orang lupa bahwa berkat hari ini tidak akan datang kedua kali. Amin. Berkat yang Tuhan curahkan hari ini di tempat ini tidak akan datang kedua kali. Amin. Dalam setiap ibadah itu ada berkat karena firman berkata ibadah itu mengandung janji. Apa janji itu dalam ibadah? Roti makanan yang diberkati, air yang diberkati, yang sehat disembuhkan, yang bebas dikuatkan. Banyak janji Tuhan. Tapi kalau kita datang mau beribadah, terima pekerjaan apa? Janji Tuhan itu dusta, bohong. Tapi janji firman Allah, ya dan amin. Amin. Makanya ketika kita diberkati, jangan lupa dong. Jangan lupa dari mana kekuatan itu, dari mana itu nafas itu, dari mana itu berkat itu. Tahu diri. Jangan jadi orang seperti Hizkia, orang sombong. Jangan. Kalau Tuhan angkat satu kali, habis. Sebelum kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, dari awal untuk meraya, pergunakan waktunya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ketika dalam posisi yang tidak aman, memuliakan Tuhan. Ketika dalam posisi aman, memuliakan nama Tuhan. Ketika kau diberkati, tetap katakan Tuhan baik. Ketika kau diberkati, katakan semua kata pertolongan Tuhan. Amin. Sederhana. Dan ketika kita mampu memerangi keadaan seperti ini, maka kau layak untuk masuk tanah perjanjian surga yang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir kan, itu yang keenam. Balas pada cek, ada tes kalau dari itu ini aku cuma menghayal ini. Mudah-mudahan menghayal pelama lagi kembali ke khotbah, sebentar lebih di sini. Yang terakhir, ya ini yang sedang digembur-gemburkan di tempat ini. Orang Yesus dalam bahasa Yunani artinya pencemaran dan terbelenggu dosa. Haleluya. Amin. Harus diperangi kebiasaan yang tidak baik. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Matikan, bukan kasih flower. Ya. Karena banyak kasih flower. Mama tegur di hari begini, oh iya maksudnya 2 hari ya ulang, kenapa? Cuma kasih flower. Amin. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang melakukan kekejian di mata Tuhan. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Ya. Harus dimatikan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Amin. Karena tanpa kekudusan engkau dan saya tidak akan, jangankan
melihat pun engkau tidak bisa. Amin. Oleh sebab itu, menjelang kita akan dipersiapkan masuk dalam kerajaan yang kekal. Ini hal-hal yang kita harus perangi dalam hidup ini, yaitu mengurangi segala intimidasi, mengadakan dunia, sombong, direndahkan, perpecahan, dan yang terakhir ini pencemaran. Itu harus diperangi. Orang banyak berpikir bahwa pencemaran melakukan sesuatu dengan nyata, melihat segala sesuatu yang ada, terlupa bahwa segala perkataan kita kadang-kala mencemarkan kehidupan kita. Amin. Pertama, dia sebabku memakai, kaki sebabku ini, apalagi anak-anak muda. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya ditebus dengan harga yang mahal. Amin. Makanya dia bilang, perlihatkan Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Jadi bukan cuma bibir kita melihat Tuhan, tapi cara pakai hidup kita, di mana kita berada, bersama dengan teman, bersama dengan orang gereja, di mana kita berada, perlihatkan hidupmu, penampilanmu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Habis itu berdalih Tuhan, kau lihat hati. Betul lihat hati menghadapi pemakaian pencemaran bagaimana? Betul Tuhan lihat hati, tapi kalau petara penampilan karena pakai celana pendek dan pikir sudah pandai, bagaimana Tuhan lihat hati? Amin. Perlihatkan Tuhan dengan tubuh, cara berpakaian sebagai anak-anak Tuhan harus ada beda. Amin. Kita boleh bilang ada beda. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah, orang yang percaya orang masih ada beda. Bedanya di mana? Perkataan dan tingkah laku, cara berpakaian. Bagaimana beda? Orang dunia dengan orang gereja ada beda, semua sama. Puji Tuhan, sini ada yang berbeda. Soalnya dunia wapiran. Nyada tong kalau nyada wapiran nyada tong kalau pakai baju tarabe. Lain setengah mati, baju tarabe, tempe. Di sana ada celana baru, dorong rapi. Haleluya, amin sudah. Orang berusaha kalau tak bisa ini. Bagaimana? Pak itu celana sudah buka DP apa? Boleh sendiri. Mencari, jangan taruh besar. Mari tempat lain, bangun lagi. Lubang sini, lubang di sini, karena lubang semua. Muliakan Tuhan. Itu pencemaran itu namanya, amin saudara. Membuat orang berdosa. Bagaimana orang yang berdosa melihat cara pakai begitu? Bagaimana orang bisa memberkati kalau cara pandang kita, cara kita berpakaian tidak memuliakan nama Tuhan, membawa orang masuk ke dalam dosa, bawa orang masuk ke dalam persidangan lewat pikiran dan penglihatan. Anda harus bertanggung jawab, saudara. Bukan membawa orang masuk dalam pertobatan, bukan orang masuk di dalam persidangan lewat mata. Alkitab bilang ketika ada keinginan dalam hatimu terhadap seorang, itu sudah bersinar. Amin. Bukan karena blog, bukan karena bukan. Tapi ketika dalam pikiran hatimu ada satu hal yang memuliakan Tuhan, karena sesuatu membenarkan dosa. Makanya itu dikatakan dalam itu cacat. Hidup kita untuk dicemarkan dengan berbagai keadaan, perkataan kita, pergaulan kita anak-anak muda. Orang yang percaya itu dimanapun dia pergi dan berada, dia akan tetap nampak bahwa dia orang percaya. Amin. Emas diletakkan dimanapun dia berada, dia tetap berkilau. Amin. Sudah. Tetapi PC dia tetap berkilau. Orang gereja, anak-anak Tuhan dimanapun dia pergi dan berada, pasti ada beda. Amin. Maka saja
Makanya ini yang harus kita perangi sebelum kita mau masuk dalam negeri kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Jadi berbicara tentang 7 bangsa yang kuat, yang lebih kuat daripada umat Tuhan pada waktu itu, menurut Ulangan pasal 7 ayatnya yang pertama tadi, yang lebih banyak, yang lebih kuat daripada kita. Itu akan ada, amin. Lebih daripada akan disampaikan di tempat ini. Tetapi dengar baik, firman Allah dalam ayatnya yang kedua berkata, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Tidak ada tersisa apapun yang kau hadapi hari-hari terakhir ini. Tuhan sudah memberi kemenangan bagi orang-orang pilihannya. Amin. Karena dunia boleh bergoncang, manusia boleh berganti dengan keadaan apapun. Orang boleh bilang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tetapi orang yang percaya dalam Tuhan berkata, orang yang percaya ada dari masa ke masa. Amin. Hadapi ini saudara, peperangan ini. Jangan engkau menjadi penonton, engkau akan tertinggal. Perang ini karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat yang ada di GPSDI Alpha Omega Katedral Satu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.